kita mau pentairan. Kemarin yang ikut pelepasan hari Selasa, siapa angkat tangan? Oke. Nah ini lanjutkan, kalau pelepasan kemarin sudah banyak yang terlepas. Banyak rasanya terlepas ya. Nah ini nanti pentairan adalah salah satu caranya kita melepaskan kusta rohani. Tapi kita tutup bungkus dulu dengan dia ya. Yuk. Tuhan, hamba tutup bungkus semua dengan darah Yesus. Hamba tutup bungkus semua keluarga, semua Tuhan rumah, semua tempat pelayanan, Mahanaim, semua Tuhan tempat harta yang sudah Engkau percayakan buat kami, semua ditutup bungkus dengan darah Yesus. Kami katakan iblis tidak bisa mengganggu, tidak bisa serangan, tidak ada serangan balik, tidak ada tuntutan balik dalam nama Yesus, karena semua diminta oleh Yesus Kristus Tuhan yang ingin melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, malaikat ada di sekitar kami, malaikat yang menjaga sampai kami pergi ke Yonif nanti. Tutup bungkus semua dengan darah Yesus, darah yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke. Nah, kusta rohani. Siapa yang pernah tahu sakit kusta itu di luar apa di dalam? Di luar ya, di luar. Nggak pernah di dalam itu, kusta itu di luar. Kalau pernah lihat di Sintanala di Tangerang, itu kalau orang sakit kusta kadang-kadang matanya keturun. Nggak kelihatan. Terus ini telinganya turun, namanya kusta ya. Kalau kusta jadi dia ada kesulitan untuk misalnya mendengar dan melihat ya. Oke, nanti kita lihat. Nah ini kita akan belajar dari Naaman. Oke, sekarang dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Supaya cepat saya bacakan saja. Oke. Panglima Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini bukan orang biasa. Ini orang yang dicintai seorang panglima. Ya, oke. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Arab pernah keluar gelomboran dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan pada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Bawa semua upeti ya, supaya rajanya mau mengizinkan panglima yang dia cintai ini supaya bisa ditahirkan, disembuhkan ya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Oke, next. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihat ya, ia mencari gara-gara terhadap aku. Rajanya jadi marah, emangnya aku bisa menghidupkan dan mematikan orang ya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihat ya, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, inilah Elisa berfungsi sebagai nabi di sebuah negara. Begitu dia dengar rajanya mengoyakkan, pasti ada sesuatu. Jadi dia bilang, nggak usah ribut, suruh datang aja ke saya, ya, karena dia tahu dia nabi, ya, dia mesti sampaikan pesan Tuhan. Oke. Dan dikatakan kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Orang kalau didoakan pengennya dipegang, ya kan, dipegang, diapain lah, dikucek-kucek supaya yakin kalau saya sudah didoakan. Ya, itu kebanyakan orang maunya seperti itu dengan cara manusia yang biasa. Ya, oke.
Lalu dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan lusa sambil berkata, aku sangka. Terus padahal disuruhnya apa? Pergi ke sungai untuk cuma merendam 7 kali. Ya, oke, next. Next slide, oke. Bukankah Abana dan para sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Hari ini kalau kita mau pentahiran, yang pertama kita harus percaya. Ya, kalau kita nggak percaya nggak usah ikut. Ini bukan seremoni. Ini adalah salah satu cara untuk kita hilang dari kusta rohani. Nanti kita belajar apa itu kusta rohani. Tapi dengan percaya maka itu akan jadi sesuai iman kita. Yang kedua, kita harus mengerti. Kita harus belajar dari Naaman ini. Kenapa kita harus belajar dari Naaman? Next. Lukas 4 ayat 27 mengatakan, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang sakit kusta. Betul gak? Banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman. Jadi dari zamannya Elisa yang sembuh cuma Naaman. Kenapa kita akan belajar? Orang sakit kusta dia harus mengakui. Dia harus datang ke rajanya bahwa aku ini sakit kusta, mungkin jelek itu loh. Orang kalau sakit, panglima ya suruh datang dengan sakit kustanya malu kan? Banyak orang tutupin gitu ya sakit kustanya. Tapi ini dia harus datang, aku ini sakit kusta. Yang pertama dia harus mengakui. Bahkan Firman mengatakan kalau dosa yang diakui maka diampuni. Betul gak? Ya, jadi kita hari ini mau katakan kalau engkau mau turun ambil pentahiran ini, ya, ini harus mulai dengan percaya dan mengerti. Oke? Nah, sekarang next. Jadi kita akan bicara tentang kusta rohani. Next. Apa yang dimaksud dengan kusta rohani? Tadi kan kusta Naaman sungguh-sungguh di tubuhnya. Sekarang kusta rohani maksudnya apa? Kita akan belajar dari cerita ini. Next. Dari saya gak bacain Raja Usia. Raja Usia kalau kita baca dari 2 Tawari 26 ayat 1 sampai 15. Bagaimana dia itu ikuti cara Tuhan. Ikuti Tuhan, selalu tanya Tuhan. Dia punya coach yang juga membimbing dia dalam rohani. Jadi dia selalu ikutin Tuhan dan dia sangat diberkati. Kerajaannya diberkati, rakyatnya sejahtera, happy semuanya. Tapi ayat 16 mengatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ya, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini raja yang begitu dia merasa mampu, dia mulai sombong. Sering gak begitu? Dulu kita sangat rendah hati. Tapi begitu kita dipakai Tuhan, kita mulai lupa. Mulai tinggi hati dan berubah setia. Tadinya kalau datang ke Tuhan, bangun pagi hari, baca firman setia. Tuhan suruh pergi ke orang miskin, pergi. Apa? Begitu dia diberkati, begitu merasa bisa. Dia mulai tarsok, entar besok sama Tuhan. Dan dia mulai tidak taat, betul gak? Nah setelah itu tadi seperti misalnya si mengatakan, kalau begitu kita tidak taat, sebetulnya suara Tuhan mulai tumpul. Ya, oke. Nah, singkat cerita kalau ini diceritakan semua, bagaimana dia itu ya pergi membakar ukupan, ya membakar ukupan. Padahal zaman itu yang boleh bawa bokor ukupan itu hanya imam. Dan dia diikuti oleh imam, dia katakan ini bukan bagianmu, ini bukan tugasmu. Tapi karena dia merasa dia raja. Dia bilang gini, istilahnya bilang gini, kamu siapa? Aku ini raja. Kalau aku mau bakar gimana? Karena hatinya loh marah. Tiba-tiba kalau kita lihat,
Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya dan untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat Mesbah, pembakaran ukupan. Imam kepala Asyar dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Tiba-tiba sakit kusta. Tapi yang paling mengerikan, orang ini punya destiny yang besar, punya panggilan Tuhan dalam hidupnya sangat besar, menjadi raja yang akan membawa kerajaannya sangat diberkati. Tapi sampai akhir hayatnya, Raja Uzia ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Berarti dia mulai dengan roh, selesai dengan daging. Hanya karena sombong. Tinggi hati, tidak lagi pakai kekuatan Tuhan, tapi pakai kekuatan sendiri. Sakit kusta. Sakit kusta rohani ini apa? Tiba-tiba kita tidak mengerti cara Tuhan. Tiba-tiba kayak mata tertutup. Tiba-tiba kayak ini tertutup, kita gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Kita bilang ini bukan suara Tuhan. Kita tiba-tiba menebal. Ya, jadi kalau kita tidak dengar suara Tuhan sering-sering karena kita melanggar. Ngerti ya? Jadi karena mungkin ada sesuatu yang Tuhan percayakan begitu banyak dalam hidup kita. Tiba-tiba kita berubah setia. Tapi bukan berarti besok-besok kalau begitu, aduh aku tidak setia baca firman. Ayo pergi ke kolam yuk, pentahiran yuk. Itu namanya paranoid. Itu bukan lagi dengan iman, itu jadi kebiasaan rutinitas seperti dukun. Ngerti ya? Tapi ini saya mau kasih contoh bagaimana di Alkitab sudah katakan bagaimana dia begitu tinggi hati dia kena kusta di depan para imam. Artinya tiba-tiba mata yang gak kelihatan apa-apa. Dia nanti kalau sehari-hari, dalam sehari-hari konteksnya, kita ini gak ngerti kenapa Tuhan izinkan itu. Mata kita kayak ada selaput. Kita bilang kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan aku bayar harga ini terus? Gak mengerti. Tapi kalau engkau tidak ada kusta, tiba-tiba engkau mengerti. Engkau tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ya, oke, next. Ada contoh lagi Miriam. Kita tahu Miriam? Ya, dia sakit kusta. Padahal Miriam ini, karena dia lihatin ayat bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Yang kedengaran siapa? Tuhan, bukan Musa. Ya. Terus, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada manusia, kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segala rumahku. Berhadap-hadapan, face to face aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dalam hidup sering gak kita dengar hamba Tuhan begini, kita ikut ngomongin hamba Tuhan itu. Ketika kita ngomongin orang itu lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba mata kita ketutup. Kita gak mengerti lagi semua yang terjadi. Firman masuk, enggak masuk. Firman kita baca, masuknya cuma seperti kita baca teks, seperti baca buku novel. Enggak mudah. Kita akan marah terus marah, kenapa Tuhan izinkan? Enggak mengerti. Karena sebetulnya bukan salahnya dia tanya kenapa engkau menikah dengan perempuan Kus. Karena memang sebetulnya nggak boleh. Tapi dia mengatai, di sini firman mengatakan,
hatinya itu nggak baik. Emangnya cuma Tuhan ngomong sama Musa? Kan Tuhan juga ngomong sama aku. Sering banget nggak orang ngomongin hamba Tuhan, atau orang ngomongin seseorang yang mungkin dia bukan hamba Tuhan terkenal, tapi dia berkenan di hadapan Tuhan karena perbuatannya. Tiba-tiba kita ngatain. Tiba-tiba Tuhannya yang marah, bukan Musa yang marah. Tiba-tiba Tuhan yang di depan orang itu, dan Tuhan bilang, engkau kurang ajar. Mulai hari ini engkau tidak akan mengerti. Kau akan cuma muter-muter dalam hidupmu. Saya belajar dengan ini. Saya tidak berani dengan anak buah saya apapun. Saya bilang, Tuhan, ada apa dengan dia? Saya gak lebih bagus dari orang itu. Karena saya takut saya menyentuh. Saya membuat hati saya, kalau saya tegur orang pun kan gak ada agenda tersendiri. Kalau saya tegur karena saya mengasihi. Karena saya coach. Saya mengasihi dan saya tegur untuk kebaikan orang itu. Kadang-kadang sebagai coach saya bilang gini, lebih baik saya diem. Aman. Daripada saya tegur. Tapi kalau saya gak tegur, fungsi saya sebagai coach, Tuhan bilang, ngapain kamu kirim jadi coach? Ngerti ya? Jadi, tapi bukan dengan marah. Kita ini mesti bedain antara marah di otak sama marah di hati. Kalau orang marah di hati, keluarnya tuh gak terkontrol. Wah, semua kebun binatang keluar. Karena sakitnya di sini. Kita harus marah, itu ada di otak di sini. Jadi kita ini tidak akan marahnya dengan begini. Saya kalau marah itu sudah saya angkat ke sini. Sudah ini udah gak marah. Kalau terjadi kemarahan. Tapi biasanya saya marah cuma karena gini. Kenapa sih kamu tidak mengerti? Kalau kita marah di sini, kita bisa menata kata-kata kita. Dan orang itu jadi mengerti. Tapi kalau kita bicara memarahi orang dengan hati yang marah. Orang itu cuma merasakan uap kemarahan itu mengotori. Dan dia tidak tahu apa yang kita tegur. Ya, oke. Jadi yang marah itu Tuhan. Tiba-tiba Miriam kena kusta. Kenapa Harun gak kena? Harun ada perjanjian Hesed. Ada perjanjian di mana sekalipun dia bersalah, dia diampuni. Ya, kita nggak bahas itu. Next. Nah, kita tidak tahu tindakan salah yang kita pernah buat ataupun orang tua atau nenek moyang kita buat yang mendatangkan kusta rohani dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Bisa terjadi karena nenek moyang kita pernah menghina hamba Tuhan. Atau pernah melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Itu turun. Kita tahu semua berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub turun, betul gak? Semua berkat turun, tapi kutuk juga turun. Dari 7 turunan di atas kita. Kenapa sih mesti pentahiran lagi? Ini bukan baptis Bapak Ibu. Ini bukan baptis tersendiri. Ini adalah menghilangkan semua kusta yang di depan ini loh. Yang kusta rohani menutup kita tidak bisa ngerti maksud Tuhan. Tidak mengerti telinga. Nggak bisa dengar. Ini yang kita mau lakukan. Ya, nanti ada detailnya. Oke. Dengan iman kita mau membahas nanti ya tentang pentahiran. Next. Dulu ada yang tanya sama saya gini, itu kan perjanjian lama coach. Kan perjanjian baru nggak ada. Saya dapat di Kisah Rasul 21 ayat 24 dan 27. Dikatakan Paulus ya, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai ayat langsung 26 ya, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Betul gak? Saya gak tahu caranya Paulus bagaimana. Tapi Paulus mengerti bahwa dia harus ditahirkan. Dia bawa murid-muridnya dan bawa orang-orang mentahirkan diri. Jadi ada di perjanjian baru. Oke, next. Nah, sekarang dibagi dong. Ini adalah rincian pentahiran. Yang pentahiran dulu ya, yang belum pentahiran, yang mau benar-benar pentahiran. Supaya ini berapa orang ya, supaya cukup. Anak-anak nih ngerti apa enggak nih? Ya sudah. Kasih 2 orang 1.
Di kertas itu kalian lihat ada 5 aspek. Ya, waktu saya mulai mengerti tentang pentahiran, dulu saya nggak terlalu ngerti. Saya adalah seseorang yang ikut ke gereja Katolik, tapi saya nggak mengerti firman. Saya nggak tahu firman Tuhan siapa. Saya bahkan nggak tahu Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Saya nggak tahu dia siapa. Cuma saya ikut ke gereja. Sampai satu hari ketika saya mengerti Yesus Kristus Tuhan, dan saya mulai ketemu dengan seseorang yang melakukan pentahiran. Tiba-tiba ketika saya melakukan pentahiran, tiba-tiba hari itu mulai saya mengerti. Saya mulai baca firman, saya mulai bangun pagi, tiba-tiba saya mengerti hidupku ditetapkan oleh Tuhan. Dan Roma 8 ayat 28 itu adalah ayat kunci saya. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Dan saya berjalan dengan mengerti apa maksud Tuhan. Sampai kejadian demi kejadian terjadi, saya nggak kecewa. Sampai mungkin semua sudah tahu 10 tahun yang lalu rumah kami terbakar. 97% barang kami habis. Bahkan asuransi rumah itu lupa saya perpanjang 2 bulan sebelumnya. Tapi yang lebih lagi adalah anak saya, adiknya Nancy, 21 tahun terbakar di dalamnya. Hari itu saya ngerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Bahwa aku mengerti kalau Dia izinkan ada sesuatu. Hari itu yang saya minta dan Nancy cuma begini. Buat aku lolos dan lulus. Hari itu saya mengerti. Iblis yang mencobai. Tuhan gak pernah mencobai, tapi Tuhan izinkan. Hari itu saya tahu, begitu saya dengar, saya lagi di Bekasi. Anak saya telepon pagi-pagi bilang, Mami, rumah terbakar. Terbakar. Ibu mana gak panik? Saya gak bisa terbang. Saya belum punya urapan terbang. Tapi hari itu yang saya cuma percaya adalah saya harus berdoa. Itulah konteks saya dengan Tuhan. Tiba-tiba waktu saya berdoa dia mati handphonenya. Begitu handphonenya mati ternyata dia telepon Nancy. Karena kami bertiga sangat dekat. Dan waktu dia telepon Nancy, dia cuma gini, Tuhan Yesus tolong. Itu suara terakhir dia sebelum pulang. Dan hari itu Nancy bilang turun. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, anakmu pingsan, segera pulang. Selama 21 tahun saya dengar suara Tuhan. Tuhan kasih tahu lewat mimpi atau lewat penglihatan atau lewat firman apa yang harus bakal terjadi. Selingkuhan suami saya aja saya dikasih tahu. Tapi hari itu Tuhan tidak ngomong. Tapi saya memilih untuk percaya kepada Tuhan yang pemilik hidupku 100%, mungkin 1000%. Saya memilih percaya dengan Dia bahwa Dia tidak akan pernah mencobai aku lebih dari kekuatan. Bahwa kalau Dia izinkan, pasti Dia bimbing aku. Dan hasilnya saya lulus. Saya terima banyak penyataan bagaimana seperti Ayub diuji dan didapati seperti Mas Murni. Saya mau katakan hari-hari ini Tuhan akan angkat kita semua. Bahkan 5 November adalah ulang tahun kita di mana Tuhan pengen bersihkan semua. Dan Tuhan pengen kita ini nangkep yang Tuhan mau. Nangkep yang ilahi. Nangkep semuanya yang dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita bukan cuma levelnya di pelataran. Tuhan mau kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi, kita tidak akan pernah kecewa dan curiga sama Tuhan. Oke, nah di Ma ini Tuhan ngomong sama saya, ada ikatan yang pertama. Nanti saya akan bahas. Ada ikatan. Yang kedua, ada kutuk dari 7 turunan di atas kita. Yang ketiga, ada roh yang bukan dari Roh Kudus. Roh lain. Yang keempat adalah iniquity, kelemahan di dalam karakter, temperamen, dan semua bawaan lahir di dalam DNA itu. Yang selanjutnya ada yang kelima adalah sakit penyakit. Kita ini tidak pernah diwarisin sakit penyakit. Ya, oke, next. Nah, ikatan.
Kisah Rasul 8 ayat 22-23. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kalau orang terjerat dengan kepahitan, ikatan sangat pahit banget. Iblis bisa dompleng di situ. Karena ada ikatan. Nanti ada ikatan macam-macam. Ya. 2 Timotius 2 ayat 26 mengatakan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali dan terlepas dari perangkap atau jebakan atau jerat atau ikatan iblis yang telah menawan mereka dan memaksa mereka mengikuti kemauannya. Saya kasih tahu lagi, anak saya terbakar habis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi waktu di rumah RSCM, anaknya Bu Ii datang dan kita doa, tiba-tiba dia dapat begini, tadi saya lihat dia datang. Dan dia bilang begini, Jos, yang lihat tuh Joshua. Jos, ternyata selama ini kakiku terikat. Aku makanya gak mengerti kenapa kakiku terikat. Tapi waktu aku terbakar tadi, ikatan itu terlepas. Karena apa? Ternyata papanya Nancy dan anak saya, Johannes Ricky, itu ada kutuk-kutuk di dalam hidupnya. Termasuk kutuk kegagalan. Itu yang mengikat kaki dia. Ya, kita gak pernah tahu. Tapi dengan iman, kita hari ini mengatakan, engkau percaya, engkau punya iman, engkau katakan semua kutuk, semua apapun harus lepas dari hidupku. Hari ini juga dengan iman. Ya, oke, seks. Ikatan dosa, ikatan masturbasi, onani, ikatan pornografi, ikatan makan, ikatan dengan keluarga. Ada orang sangat terikat dengan keluarganya. Kalau keluarganya pergi dia uring-uringan. Ada seorang bapak teman saya sendiri, kalau dia pergi tugas luar kota anaknya langsung panas 40 derajat. Karena dia terikat, anak itu terikat dengan bapaknya. Itu harus dipatahkan supaya normal, bukan terikat oleh manusia. Ya. Oke, lalu ada ikatan percabulan, ikatan batin jiwa dengan seseorang. Kalau di sini pernah ada yang bersetubuh dengan orang yang bukan jodohnya, biasanya ikatan itu batin dan membuat orang itu terus akan diikuti dengan itu. Nanti kalau pentahiran sebut namanya, katakan aku hari ini mau putuskan itu, minta ditahirkan. Bebas dari orang itu. Saya gak perlu tahu. Bapak ibu ngerjakan sendiri. Oke? Lalu ada ikatan judi, alkohol, narkoba, ikatan hobi, nonton drakor ya anak-anak. Kalau udah terus nontonin drakor, sampai engkau doa aja ingetnya drakor. Itu ya, itu sangat menguasai. Ngerti ya? Karena saya coba waktu libur kapan itu Mahanaim ya. Udah katanya boleh nonton drakor sebentar. Saya nonton baru 2 hari. Saya kayaknya kemana-mana inget. Saya bilang ini kacau banget ya. Kalau dia bisa mempengaruhi saya ini kurang ajar. Akhirnya saya bilang gini, udah selesai. Saya gak mau, saya puasa 3 hari. Saya gak pegang lagi handphone. Gak apa-apa. Tapi kalau saya terus nanti ikatannya makin kenceng. Dan itu susah. Ya. Jadi ikatan main games, gadget. Nah anak-anak nih yang mesti dilepas adalah ikatan main games. Siapa yang main games? Nah ini kalau gak main games marah-marah gitu ya. Makanya itu harus dilepaskan. Oke? Nah ikatan paranormal. Siapa yang pernah ke paranormal? Kadang-kadang kita gak mengerti. Itu sudah ada ikatan. Apalagi kalau dia minta barang-barang kita. Itu dia sudah ikat ya, itu hati-hati. Ikatan okultisme, kuasa gelap, kuamia, kuepang, kelenteng, minum air hu. Ikatan kedar yang tadinya keluarganya itu Islam. Atau keluarganya dari agama lain. Kadang-kadang ada sebuah ikatan yang kita katakan Tuhan tolong bebaskan aku dari kusta-kusta itu. Supaya aku ini bebas, merdeka, berjalan dengan Kau. Lalu ada ikatan mind control spirit. Ada gak yang begini? Kalau dengar di khotbah, percaya. Nanti pulang dianalisa lagi. Terus gini, enggak, itu gak berlaku buat aku. Itu namanya mind control spirit. Lebih percaya dengan pikirannya daripada apa yang Tuhan bicara. Ya, oke. Lalu, biasanya nih mind control spirit ya. Kemarin saya doain orang. Ini semua pakai otaknya.
Ya, semua pakai piring. Itu biasanya kalau saya doa, itu kepalanya cenut kepala saya. Karena saya kayak tahu bahwa oh ya Tuhan, itu namanya proksi. Saya gini, kepala tiba-tiba sakit kencang banget. Karena orang pakai mind control spirit. Lalu ada ikatan tradisi, ya sering pakai tradisi. Kita tahu ya bahwa kadang-kadang persekutuan atau gereja mulainya ilahi. Mulainya Tuhan yang buka. Lama-lama dijadikan kebiasaan. Lama-lama jadi tradisi. Ngikutinlah tradisi mesti begini ya. Atau tradisi bisa dari tradisi nenek moyang loh. Kalau orang Katolik kan bilangnya begini. Kalau pakai hio nggak apa-apa. Pakai masih sembayang tuh nggak apa-apa. Kenapa kita nggak boleh? Kalau rohmu belum kuat, ya kamu kata Tuhan, kata iblis gini, masih temenan ya, masih temenan orang kamu masih ini kok, ngerti ya? Itu tradisi, oke ya. Lalu ikatan doktrin, ada doktrin, ikatan dengan benda-benda. Kita terikat dengan benda-benda. Kalau ini jangan begini ya, kita sering dapat senjata, betul nggak? Tiap hari kita pakai. Satu hari kita gak bawa senjatanya itu, kita ketakutannya luar biasa. Nah ini bahaya. Bukan senjatanya yang bisa bikin perlindungan buat kita. Tapi kita di dalam kita ini yang nyatu dengan Tuhan, itu yang membuat kita dalam perlindungan Tuhan. Oke? Next. Sekarang kutuk. Ya. Kejadian 9 ayat 24-25, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Bangsa Afrika adalah keturunan Kanaan. Kita tahu, kita sering dengar bangsa Afrika itu miskin banget. Kenapa? Karena pernah dikutuk. Kita gak pernah tahu dalam hidup banyak kutuk-kutuk yang kita gak tahu. Kalau ada kutuk kegagalan di beberapa suku. Kalau kemarin Ibu Panglima bilang, kalau orang Cina itu ya ikatannya biasanya kutuknya apa? Mamon, uang. Suka dengan uang. Kenapa? Karena mereka merantau di mana-mana. Karena merantau mereka harus cari uang supaya bisa bertahan. Akhirnya malah kejebak. Tapi di sini kan kita melayani banyak orang Sumatera, betul nggak? Nah, orang Sumatera, kalau laki-laki dianggap jadi raja, dari kecil nggak usah kerja, dari kecil raja nggak usah kerja, yang perempuan aja. Tapi udah besarnya, karena juga tidak terlatih, yang perempuan-perempuan jadi gagah perkasa, jadi marah-marah sama yang laki. Karena yang laki kelihatan kelembar-kelembar, raja masa kelembar-kelembar ya. Karena tapi ada kutuk kegagalan yang seperti itu. Nanti kalau bisa ada waktu, ini udah tinggal sebentar lagi. Kalau ada waktu Nancy itu bagaimana dia lepas dari kutuk kegagalan itu. Ya, oke. Nah, next. Ya, ini kutuk kematian. Ada keluarga tuh selalu dikit-dikit tahu-tahu sakit apa, tahu-tahu mati cepet. Ada kutuk kematian, ada kutuk kegagalan, kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, nah miskin ini yang bukan cuma miskin jasmani, kadang miskin rohani. Karena pernah miskin, pegang uang tuh padahal diberkati banget. Pegangnya miskin banget di jiwanya. Dia merasa dia gak ada apa-apa. Dia bukan siapa-siapa, padahal udah jadi siapa-siapa. Ya hari ini sesi yang lain itu ngomongin kemiskinan ya. Oke, saya nggak bahas itu. Kutuk hutang. Saya punya satu keluarga temen. Itu gimana ya? Pokoknya udah kerja, udah ini beresin semua. Nanti tiba-tiba ada yang bawa lari usahanya, uangnya. Tiba-tiba dia hutang lagi. Jadi kebelit hutang demi hutang. Dia bilang aku tuh nggak mau hutang. Tapi kenapa selalu jadi terbelit dengan hutang? Itu bisa begitu. Karena ada kutuk dari atas. Ada kutuk tidak menikah. Nah tadi saya bilang saya di provinsi lain. Saya itu di situ kayaknya ada roh kemarahan. Satu keluarga itu selalu marah-marah. Bapaknya suka kutuk. Tapi yang mengerikan lagi ada wanita-wanita cantik kaya. Tapi abang ya pernah ngutuk karena marah. Kalian tidak akan pernah menikah. Sampai hari ini gak menikah. Itu kutuk harus dibatalkan. Oke. Lalu ada kutuk tidak punya keturunan. Poligami, penyembahan berhala, mati muda.
Ada orang gak sadar. Sudah tahu ada kutuk mati muda. Dia gak sadar. Tiba-tiba suaminya meninggal. Umur 45 apa berapa, saya lupa, 40-an. Tiba-tiba dia sadar, kenapa ya? Saya baru sadar. Dari keluarga suaminya itu, dari omnya, dari kakeknya, dari papanya, semuanya matinya sekitar umur segitu. Dan sakitnya sama. Mati mudanya karena sakit jantung. Tiba-tiba sakit jantung. Itu namanya kutuk mati muda, ya. Ada kutuk lagi, kutuk cacat, gila. Ada orang tuh gini, kalau stres nggak bisa tahan lama, tiba-tiba bisa jadi gila, ya. Atau ada kutuk keluarga tidak rukun, kutuk kebodohan, kutuk kebebalan, kutuk pemberontakan, kutuk bunuh diri, kutuk mati suri, kutuk perzinahan, macem-macem. Kalau ikatan sama kutuk itu lebih berat kalau udah sampai kutuk, ya. Oke, next. Roh, Ulangan 18 ayat 10 sampai 11, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang bertanya kepada arwah atau kepada roh pelamar atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya, kita tidak boleh. Kalau pernah kita ke dukun, pernah nanya yang begitu-begitu, kita harus minta ditahirkan. Oke? Nah, terus Hosea 5 ayat 4, perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Roh-roh menghambat pertobatan, pertumbuhan, pengertian iman. Kadang-kadang kita itu gak bisa mengerti karena ada roh-roh lain yang sebetulnya dompleng hidup kita. Kita gak tahu. Setiap kita mau bertobat, ada roh ini bicara, ya, atau dia menguasai. Kalau roh perzinahan tuh apapun yang dia lihat, dia selalu rujuknya ke perzinahan. Selalu kalau lihat apapun tiba-tiba muncul nafsunya. Lihat apa aja bisa muncul nafsunya dari kecil. Itu namanya roh itu mengikuti dari keturunan-keturunan sebelumnya di atas, ya. Oke, next. Ini rohnya macam-macam, ya. Dari perzinahan, mengembara, nenek moyang. Biasanya saya ngajar ini 2 jam, ini saya kejar-kejaran. Bayangin gak? Ini benar-benar ekspres ini Mahanaim. Ya udahlah, anggap aja dengan iman semuanya percaya. Dan semuanya mengerti gitu, ya. Oke, ini nanti saya akan ngomongin bahwa kita akan doanya di sini dulu kalau mau pentahiran. Nanti di sana tinggal cemplungnya. Ya, oke. Nah, roh perzinahan mengembara. Roh mengembara tau? Dikit-dikit kalau ada masalah pengennya pergi. Terus kaburnya pengen mengembara aja kemana-mana, ya. Lalu roh nenek moyang, roh agamawi, roh Taurat, onan, kekacauan, kebingungan, penyesat, roh sihir. Nah, yang lihat penglihatan itu nggak semuanya datang dari Tuhan. Bisa warisan dari atasnya karena pernah ada jadi dukun. Atau pegang sebuah kunci kuasa gelap. Nah, itu tiba-tiba dia bisa lihat. Nah, waktu dia dengar suara Tuhan itu kecampur suaranya. Kecampur, bahkan penglihatannya pun kecampur. Dan itu dia harus isi dengan firman terus. Isi dengan firman terus. Oke. Lalu ada roh kebatinan, bunuh diri, roh mamon, cintakan uang, roh ateis, tidak percaya Tuhan walaupun Kristen, roh apatis, roh hedonisme, cinta akan kenikmatan kemewahan dunia. Dia gak bisa suruh susah-susah tuh gak bisa. Dia selalu inginkan yang lebih memilih apa yang dunia tawarkan daripada yang Tuhan beri, tawarkan. Oke, lalu ada roh Babel, ingin berkuasa seperti Allah. Ada roh Esau, nafsu marah, serakah, meremehkan. Roh Isabel, tidak bisa tunduk. Roh Herodes, takut kehilangan kedudukan kekejaman. Roh Yudas, berkhianat. Roh Firaun, mengeraskan hati melawan Allah. Roh Maryam, berani terhadap pemimpin orang yang diurapi Tuhan. Roh Yunus, lari dari panggilan atau destiny atau tugas. Roh Antikris, melawan Kristus dan kegerakan. Roh Farisi, Biryam dan Amalek. Bapak Ibu, karena waktu, sudah, nanti ikuti aja. Jangan ditanya semuanya. Hari ini gak masuk lah. Ini namanya ekspres banget. Saya juga pusing. Ya udah zamannya ya. Kita pokoknya percaya aja. Tuhan, aku gak mau ada roh Amalek dalam hidupku. Nanti pulang belajar sendiri. Ya. Oke, next. Nah, kalau roh Farisi kita tahu ya. Dia berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap lagi orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang yang mencari kebenaran dengan perbuatan, dengan menunjukkan moralitas yang baik. Pura-pura, pokoknya seperti orang Farisi tahu ya, bagaimana dia kayaknya berdoa padahal hatinya jauh dari Tuhan. Ya, oke, next. Biryam. Kita tahu kan Biryam senangnya menerima upah, apalagi kalau upahnya besar. Sudah tanya Tuhan, Tuhan bilang gak boleh. Datang lagi,
Ya, datang si Barak itu dengan semua harta lebih hebat lagi. Dia bilang gini, sebentar ya aku tanya Tuhan lagi. Karena apa? Ujungnya gini, Tuhan jangan sampai nih upah besar ini keluar, pergi. Karena dia dipercaya menjadi nabi, tapi nabi yang ngelihat uang. Jadi kalau di sini ada nabi bilang begini, kalau doain orang tepat sih, tapi bilang begini, saya dapat dari Tuhan, kalau Bapak harus kasih saya mobil. Nah ini udah kacau ya, sudah nggak ada, bukan suruh Tuhan, tapi bukan nubuatan dari Tuhan, tapi nubuatku yang kubuat ya, itu bahaya ya. Oke, next, roh Amalek. Itu spirit Amalek itu spirit cinta uang, tapi juga spirit yang bawa kita di drag down, dibawa kita sampai kita ini kayak di lembah yang sesek. Amalek tuh ya, Amalek datangnya pada waktu sebelum masuk ke tanah Kanaan. Sebelum kita mau selesai, Amalek ganggu. Karena bangsa Israel kebanyakan menang, tapi yang dia gak menang dari Amalek. Ya, oke, next. Sekarang kelemahan. Saya langsung aja cepet ya, next. Kelemahan itu urusannya ya, ada serakah, pelit, kemarahan, dan macam-macam sampai ke kekecewaan. Semua ini adalah temperamen dan karakter. Sering-seringnya gini, kakeknya pemarah. Padahal dia ini sebetulnya bukan pemarah, tapi tiba-tiba dikit-dikit mau marah. Betul gak? Karena di dalam konteks itu, di dalam keluarganya itu memang pemarah. Ya, jadi harus kalau nanti kita akan doa. Pokoknya udah percaya ya, dengan doa semua batalin semua. Terutama nanti saya kasih waktu, kalau kamu terutama bergumul dengan sifat apa? Misalnya gini, aku kenapa ya cepet sekali stres. Dikit-dikit buat saya stres. Ya kenapa? Ayo hancurkan hari ini. Bilang gini, aku ini ditentukan oleh Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Roh yang dalam diriku jauh lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Jangan dikit-dikit takut. Ya, tapi sifat kakek atau nenek atau di atas kita itu bisa turun ke kita. Karena itu ada di DNA. Ya, oke. Next. Sekarang sakit penyakit. Saya mau cerita aja bahwa tidak ada. Siapa yang keluarganya ada sakit diabetes, biasanya pergi penyuluhan. Dikatakan gini, diabetes itu penyakit keturunan. Papa mama saya meninggal karena diabetes. Tapi waktu papa saya di rumah sakit, saya suruh ikut penyuluhan. Terus orang yang bilang gini, dokter yang bilang, ini pasti penyakit keturunan. Langsung saya bilang ini, dalam nama Yesus tidak pernah turun ke saya. Tapi gak usah teriak-teriak, dalam nama Yesus dokter gak usah. Saya gak usah berdebat sama dokter. Ya, saya bilang dalam nama Yesus saya enggak. Tapi itu kan ada DNA kelemahan. Jadi sejak itu saya enggak pernah suka dengan manis. Saya enggak boleh mencobai begini ya. Oke, saya sudah doa. Tidak akan ada penyakit diabetes dalam hidup saya. Tapi tiap hari saya minumnya air teh manis, sirup. Nah, semua makanan yang manis-manis. Orang Jawa kan sukanya manis ya. Nah, itu namanya mencobai. Saya nggak suka manis sebetulnya sampai hari ini. Dan hari ini kalau saya cek gula darah saya itu paling-paling 90. Sehat nggak? Sehat. Tapi saya harus jaga itu untuk tidak terus menumpuk. Dan kalau orang yang punya keturunan diabetes, usahakan kalau malam jangan minum yang manis. Jangan makan buah naga malam-malam. Jangan makan buah jeruk. Jangan makan buah pokoknya kalau malam. Mau ikutin diet apapun jangan makan buah kalau malam. Begitu kalian coba aja. Kalau pakai kalian makan yang manis-manis, besok pagi kalian ngecek gula darahnya naik. Karena memang itu kan proses waktu dia mau tidur dan itu semua gula. Oke. Sakit penyakit bisa macam-macam. Next. Ini sakit penyakit semua. Nanti kita akan doakan. Gak ada sakit penyakit ini yang bisa diwarisin. Saya sudah contohkan, saya tidak pernah mewarisi sakit penyakit dari di atas saya. Kalau sekarang udah terjadi bagaimana coach? Ya kita beriman terus, Tuhan. Aku sudah katakan, aku minta ampun kalau kemarin aku pikir itu warisan. Dalam nama Yesus tidak pernah mau ada warisan. Tapi kita juga jaga. Ngerti ya? Kalau di dalam keluargamu ada perceraian demi perceraian. Kalian kalau lagi ribut, jangan pengennya keluarnya bilang gini, nggak ada kutuk perceraian. Tapi kalau dikit-dikit, udah cerai aja. Nah terus iblis segini, nah inilah aku ikut masuk karena kamu yang ngomong sendiri. Ngerti ya? Setelah kita sama Tuhan, itu semua kelemahan ada di atas. Nggak pernah kena ke kita. Tapi kalau kita ngundang, ngerti ya? Kalau kita ngundang kan kita ngomong sendiri, itu nggak boleh ya.
Oke, sudah mengerti? Ini ekspres ya. Oke. Sekarang yang tidak mau pentahiran, nggak bawa baju, saya rasa boleh pulang. Karena saya cuma mau doakan. Karena kalau kamu tanggung-tanggung, kamu nanti kena. Saya tidak mau. Tapi kalau semuanya nanti saya doakan dulu ya. Yang mau baru. Ini saya nggak tahu, kalau nggak bawa baju nggak bisa. Bawa baju, pakai baju ini terus basah-basah. Nanti baju lagi basah-basah, nggak boleh. Ya, oke. Tuhan, hamba tutup punggung semua dengan darah Yesus. Hari ini Tuhan, baik yang mau pentahiran langsung atau mereka tidak mau pentahiran langsung. Hari ini aku perkatakan Tuhan, semuanya diproteksi oleh Engkau. Di dalam nama Yesus tidak ada serangan balik, tidak ada tuntutan balik dalam nama Yesus. Aku perkatakan Tuhan, semua jadi seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus. Kalau kami pulang, kami minta tutup bungkus perjalanan kami dengan darah Yesus. Semua roh maut, roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami minta perlindungan para malaikat menyertai kami. Dan saat ini hamba doa Tuhan untuk di Yonif, kolam di Yonif ditutup bungkuskan dari Yesus. Malaikat menyertai. Dan sungguh-sungguh Tuhan, biar Engkau sendiri yang mentahirkan semua yang ikut pentahiran hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.